Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hira Valetehan dengan nomor induk mahasiswa 125700524 dari kelas B, dan hari ini saya akan berpresentasikan tentang proyek tes pro saya yang berjudul Petualangan Ular Kadut atau Snake Adventure. Dan pertama-tama saya akan langsung mulai dari game saja biar menarik. Nah ini, oke, Petualangan Ular Kadut. Saya mengambil referensi ini karena di sini ularnya itu tidak makan daging, jadi makan buah. Jadi kan ular kadut itu definisi dari ular yang tidak berbisa gitu, seperti ular sawah dan lain-lain. Dan ini ularnya makan buah ya guys. Gitu. Dan ini adalah tampilan gamenya. Cukup sederhana, namun sini saya buat inovasi di game ular, yaitu ularnya bisa ngedash. Jadi kalau kita mencet huruf yang sama di cooldown yang sedang tidak cooldown, kayak gini nih, itu 2 3. Nah, dia akan ngedash melengkapi 3 kotak, melengkapi 3 pixel, sehingga ularnya bisa berjalan lebih cepat. Dan selama di melengkapi 3 pixel itu ular dalam kondisi invincible atau tidak bisa tersentuh, ya tidak bisa menabrak. Nah, selain ada inovasi dash di sini, saya juga menambahkan poison yang berwarna ungu dengan simbol huruf P. Jika dimakan, ular akan kehilangan 1 ekor dan akan berkurang 15 poin. Dan ada satu lagi, yaitu bom yang berwarna merah di bawah. Itu jika dimakan, game akan langsung over, seakan-akan ularnya meledak gitu. Dan habis itu juga di sini ada hijau-hijau yang bergerak-gerak terus, yang terrender tiap 10 detik. Itu adalah obstacle atau tembok-tembok rintangan. Jadi obstacle ini akan refresh setiap 10 detik. Nah, dan ini lagi yang lebih menarik nih, yaitu saya membuat level di sini. Jadi setiap 100, jadi dari 0 ke 100 ini akan berpindah levelnya. Yang awalnya itu tadi hutan rimba, biomanya hutan rimba di bawah sini. Nah, sekarang jadi tundra, jadi es. Nah, ini kan tampilan es. Rintangannya lebih banyak lagi, nambah 2, bilangan XX yang ini yang halangin jalan. Dan tempo ular juga berjalan sedikit lebih cepat, masih sedikit sih. Nah, ya seperti itu. Dan jika ini dilanjutkan terus sampai poin yang menyentuh 200, akan lanjut ke bioma berikutnya. Mohon ditunggu sebentar. Kita bisa pakai power up ini skillnya biar game yang nggak monoton. Saya sengaja menambahkan karena saya sendiri tiap mencoba gamenya itu, kalau nggak ada giniannya akan lambat banget ya. Nah, sip, jago. Oke, satu lagi. Nah, tunggu refresh sekarang. Nggak refresh, harusnya dia sudah berubah menjadi merah. Nah kan, sekarang berubah menjadi bioma gunung berapi atau volcano. Jadi sini sekarang rintangan berwarna merah dan lain-lain. Dan sini ada lagi inovasi yang saya tambahkan. Ketika skor mencapai angka 250, maka akan ada hal menarik yang tidak pernah terbayangkan, yaitu di game ini akan ada bos dan kita harus melawannya. Harus 250, jadi mohon ditunggu pak, mohon ditunggu ya guys. Oke, kita pakai skill kita. Nah, oke, tunggu sekali lagi, 260, bukan 250, lupa. Nah tuh, yang seperti itu, yang kepalanya dot, habis itu badannya pagar-pagar, itu dia bosnya tuh. Itu adalah ular merah Alaska, ular merah gunung berapi. Kita harus ngalahinnya dengan cara nabrakin ekor kita ke dia. Nah, dengan itu game akan mendapatkan poin 100. Ini tipenya sih endless, jadi kita nggak ada akhir ya. Kita tabrakan. Lah, ya salah. Mau nabrak ya. Jadi kira-kira begitu. Saat kita menabrak, nanti kita akan mendapatkan poin 100. Dan tipe game ini tuh endless, jadi belum ada finishnya. Jadi saat menambah itu kita akan mendapatkan poin 100 dan game akan terus berlanjut. Dan sejauh ini biomanya baru 3 gitu. Dan sini saya juga menambahkan inovasi, yaitu
skor leaderboard. Jadi setelah selesai kayak di arcade kita bermain zaman dulu, bisa dimasukkan nama anda, misalnya aku namain Hero ya, Hero. Nah sini ada top 5 hero tercatat tingkat, oh gitu. Lalu misalnya kita main lagi nih, kita ambil satu nih poinnya, lalu kita biarkan dia menabrak. Oh nah, masukkan nama lagi, misalnya itu siapa baik kayak Aliza atau apa. Nah itu akan tercatat ke top 5 dan selanjutnya seperti itu, dan kita bisa keluar gamenya. Nah itu sebagian dari gamenya. Lalu kita kembali ke bagian kodenya. Kita mulai dari yang paling pertama, sekiranya dibahas. Di sini ada library yang saya gunakan, include yang saya gunakan di atas untuk bisa dipakai di bawahnya. Kita bisa lihat dari data pemain ini untuk menyimpan si data dari pemainnya ini. Ada struktur rintangan seperti yang tadi dilihat, ada rintangan yang XX itu yang mengikuti biome yang akan refresh tiap 10 detiknya. Lalu ada di bawahnya lagi, sini ada boolean dan lain-lainnya untuk namanya untuk kondisi, menentukan kondisi dari selesai game, tidak game, bos aktif dan bos tidaknya. Sini juga ada integer buat buah, buat racun, buat bom. Nah sini juga ada integer buat skor tertinggi, integer buat namanya jumlah ekor. Jadi panjang ekor itu terpisah sebenarnya dari si badannya, dari si kepalanya. Ada kecepatannya, ada kecepatan minimal, jadi mulai dari 25 ntar sampai ke 90 situ. Ada integer level sekarangnya, ada warnanya juga untuk biome-nya itu maksudnya. Nah lalu lanjut lagi, selebihnya ini sih namanya buat mendukung, jadinya akan nggak nyambung kalau dibahas sendiri-sendiri, langsung ke poin-poin utamanya aja. Ini ada buat arahnya namanya itu. Lalu ada void pindah ke, nah habis itu lanjut lagi ada, oh ini ada void layar penuh. Ini dari kritik Pak Irfan yang sebelumnya, yaitu ketika dimainkan ularnya itu kan nggak bisa layar penuh kan. Nah ini langsung layar penuh, jadi void layar penuhnya ada. Di bawahnya juga ada atur warna biar lebih variatif warnanya dan lain-lain. Dan satu lagi yang Pak Irfan kritik kemarin dari game saya itu, uh, ngebling ya, ya. Alhamdulillah karena itu saya jadi termotivasi buat bikin nggak ngebling lagi dengan ini, bersihkan layar, sistem cleanse. Nah itu buat ngilangin apa sih namanya, bling seperti itu dari layar. Dan lagi ini ada void buat gambarnya. Nah ini si out yang 0 gede itu buat kepalanya, habis itu yang 0 kecil tuh buat badan. Nah habis itu gambar bingkai ini buat apa sih, mapnya, buat mapnya. Habis itu ini cek rintangan, nih buat rintangannya, obstacle-nya yang tadi. Habis itu ada ini jadi kan rintangannya itu kan refresh tiap 10 detik. Di sini ada void buat nge-refresh rintangannya, dan rintangannya itu juga diatur biar nggak nabrak kita. Jadi ada jaraknya gitu ya, pokoknya ke render tapi jangan sampai dekat-dekat sama kita. Terus itu juga sini ada, nah ini inovasi yang saya bilang, di mana ularnya punya skill yaitu ngedash. Dash Indonesia nya apa sih ngedash tuh, percepat lah, kayak lompat ke depan gitu. Nah itu ada dashnya. Lalu nah ini ada aktifkan dash itu mencet keyboard yang sama sesuai arah kita berjalan seperti itu. Dengan setelah dipencet itu ada cooldown 10 detik, maka akan ada berhenti, dan ular itu selama ngedash dia tuh akan melepas, ya intinya kayak lepas kepalanya gitu ke depan, melengkapi 3 kotak, lalu badannya akan menyusul lagi ya. Itu yang logiknya jalan, tapi seharusnya itu ya ular doang yang berjalan lebih cepat kayak gitu ya. Tapi itu yang terjadi sama ngedash.
Nah, ini buat gerakan dashnya. Else if arah kanan kiri sesuai keyboard kita. Itu juga. Nah, sini juga ada sound kan tadi. Ya, misalnya kita ngedash tuh ada beep, beep. Nah, itu dari sini. Itu juga apa sih namanya? Selama kita makan buah kan juga ada. Nah, itu tadi. Nah, di sini ada buat racun. Nah, ini juga buat jumlah ekor, lain-lain. Oh ini tuh fungsinya buat fungsi racunnya kan racunnya itu ketika dimakan dia bukan nambahin skor tapi dia malah ngurangin 15 poin skor dan dia juga bakal 15 poin skor dan dia juga bakal ngurangin si ekornya selama sejumlah satu kayak gitu. Lalu lagi ini munculkan bos nih, ini buat munculin bos ketika poinnya sudah di yang atas 260. Nah jadi true ya bos aktifnya. Lalu kesehatan bosnya itu udah 10, dia harus nabrak terus tadi tuh nabrak ekor tuh harus 10 kali ya, habis sekali nabrak, dua kali nabrak, tiga kali nabrak, nah 10 kali nabrak itu baru. Tapi tadi baru dua kali nabrak langsung mati, kayak gitu. Emang agak susah sih itu buat tantangan. Setelah ini ada bip-bipnya tadi pas mati kan juga ada bipnya tuh. Lalu perbarui bos. Nah ketika bos kalah nanti itu seharusnya tuh ada di perbarui bosnya tapi sejauh ini belum kecoba karena belum menang-menang. Tapi ini saya bakal coba tuh itu buat ngebosnya. Habis itu nah nih victory sound effect. Ketika tadi kita game over tuh game over dengan skor banyak itu hitungannya victory dan bipnya itu ada bip ya bip. Nah, ketika menangnya ada sound effectnya. Meskipun juga ada um, yang pindah ke atur warna ini buat atur warna. Nah sini tuh yang menariknya dari game gua tuh ada biomnya, ada levelnya. Ketika poin sudah di atas 100 atau menyentuh ketika poin sudah sampai titik 100 maka akan berubah ke dari bion hutan rimba tadi ke bion tundra atau artik ya, es gitu. Nah tadi di sini ada hutan rimba, ada level 2 nya itu tundra. Habis itu ada biom gunung api. Nah di si out itu ya, ini sini yang ada di bawah-bawah nih, yang penjelasan di bawah tuh si out dari sini ada skor. Terus itu skor tertinggi ya kita ambil kata dari tertingginya aja highest. Terus itu ada biomnya itu kayak tadi ada hutan rimba, ada tundra, ada gunung api. Terus juga nah ini yang mengatur dashnya itu punya cooldown di sini. Ngasih tunjuk itu cooldown, lagi cooldown si outnya. Dash tunggu, dash siap tekan dua kali, DD AA SS WW kayak gitu contohnya. Nah ini kalau lagi bos aktif tuh ada tulisannya tuh HP bos, darah bosnya kayak gitu, kesehatan dari bosnya. Nah di sini ada muat perangkatnya itu buat leaderboard urutan skor kitanya gitu. Dan kita bisa ngecek lagi nih. Nah, tadi kan kita coba tuh, sekarang kita cek lagi apakah leaderboardnya masih ada. Kita lihat di bawah sini, gua ada tuh. Jadi leaderboardnya itu akan kesimpan walaupun game kita udah keluar. Ini itu akan diganti ya saat kode ganti doang. Selebihnya mah aman karena ini kesimpan di ini yang leaderboard nih. Nah kan situ tuh simpan dalam teks hero, analisa dan lain-lain. Itu skornya situ. Ini sure yang lama nih. Gitu. Nah ini buat menyimpan si leaderboardnya biar datanya akan terus ada gitu walaupun gamenya udah nggak berjalan. Dan di sini ada si out buat judulnya yaitu petualangan ular kadut, ular rias, take adventure seperti itu. Habis itu ya di sini buat main menunya, buat tampilan utamanya. Sini ada menu utama yang sudah diatur juga warnanya, ada menu, ada mulai permainan itu yang atas tuh pencet angka 1 buat mulai permainan, pencet angka 2 buat meningkat, pencet angka 3 buat keluar. Jadi di sini ada kontrol buat penjelasannya, P buat jeda, X buat keluar. Sebenarnya buat jeda itu nggak cuma P, tapi kalau kita mencet klik di situ aja gitu kayak
ngelakuin apa yang seharusnya nggak ada di situ, itu udah termasuk ke pause. Tapi untuk sekarang kita kasih penjelasan aja kalau P itu buat jeda seperti itu. Habis itu ada, di situ masih kesalahan saya, belum bisa nemuin cara buat uh, setelah buat ya buat yang jeda itu cuman buat P doang. Setelah itu juga ini ada, oh ini buat jalan nih, eh ini buat waduh, es, iya ini buat mulai permainan 1 2 3 gitu. Hmm. Nah, di leaderboard nanti kan ada urutannya, bisa ada pemain terbaik. Nah, di urutin top top 5 pemain terbaik, top 5 pemain terbaik seperti itu. Saya juga tekan tombol lanjut nih ketika udah selesai nih. Jadi ini main menu ketika sudah selesai permainan, dan terima kasih telah bermain, terima kasih telah bermain ya, seperti itu ketika sudah selesai. Setelah itu di sini ada, ya sini tuh ada hal yang menarik setelah ini. Jadi setelah selesai kan ada kata selamat, ada kata apa sih namanya, skor akhir, rekor, dan sini ada sedikit apresiasi buat pemain-pemain yang berhasil sampai sejauh itu ada kalimat afirmasinya. Nah, jadi misalnya skornya itu nggak terlalu tinggi, pemula gitu. Skor itu tinggi ya, berbenah, berarti lebih baik dari itu. Habis itu mahir, makin jago nih, habis itu master, habis itu penakluk bos tuh, kalau udah berhasil ngalahin bos itu legenda. Kalau ngalahin bos tapi masih hidup tuh legenda tuh, legend. Nah itu ada afirmasi, apa sih ayat afirmasinya tuh, word of affirmation buat para pemain. Kayak masukkan nama anda itu buat yang nentuin skor setelah sudah selesai. Ini juga ada selamat nih, ternyata di papan peringkat, buat ngejelasin buat pemain bahwasannya skornya tercatat di papan peringkat di leaderboard bahasa Inggrisnya. Nah, aja itu buat sudah menyudahi permainan. Siapa permainan ini dan lain-lain, foto juga permainan, if semua. Buat ngedes ada jumlah ekor. Di situ ada gerakan kanan kiri atas bawah. Di situ ada posisi, ini posisi lebar tinggi buat XY bom gitu. Ini buat si bomnya. Terus tuh karena bom itu hitungannya ya kayak obstacle juga lah, dia langsung mati soalnya habis kena. Ini ada bib nih buat buah, pas makan buah kan ada bunyi bib. Nah itu di sini. Terus ada bib juga pas makan racun, tapi bibnya itu lebih cempreng karena dia kayak bukan skor lah gitu. Skornya berkurang 15 dan bonusnya berkurang 1. Kok lagi, nah itu ini buat ngedash. Habis itu um, ini buat WSD buat kontrolnya. Ini buat menjalankan permainan dan lain-lain. Ini buat jeda, ini buat sleep, kecepatan yang ngatur kecepatannya berangsur-angsur meningkat. Dan terakhir integer mulai program, dan integer main return selesai. Jadi uh, ini saja yang bisa saya presentasikan untuk proyek dashboard saya, yaitu Stack Adventure, atau setelah adaptasinya berubah jadi permainan ular kadut. Ya kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada Pak Irfan yang sudah membimbing saya dan teman-teman saya sejauh ini, dan motivasi saya untuk mengembangkan diri saya. Dan sekian dari saya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.